4,9 juta pas first sale dan 5 juta SRP-nya. Ini Poco F6 bener-bener kasih harga bego. Walaupun udah semurah itu, gue yakin masih ada aja yang nggak suka. Mau tahu siapa? Yo guys, pas gue tahu Poco F6 itu dihargain start 4,9 juta, gue langsung sumpah serapah. Ini udah masuk teritori harga bego. Di harga segitu gue yakin banget ya, teman-teman reviewer ini pada muji Poco F6, tapi tidak begitu di K2G. Justru di video ini gue mau kasih tahu siapa aja orang-orang yang tidak perlu beli Poco F6 dan beli handphone lain aja. Dan naturally, karena segala drama tentang urusan koran kemarin, Realme GT6 akan ikut diseret-seret dalam video ini. Let's go! Orang pertama yang nggak perlu beli adalah orang yang tidak suka barang kere-hore. Apa sih kere-hore itu? Kere-hore artinya harganya minimal, value yang didapatkan maksimal. Dan ada loh orang-orang yang memang nggak suka beli barang value deal. Nggak mau tuh beli barang-barang murah, barang diskonan yang punya value luar biasa. Ada. Pengennya mereka beli barang yang harganya di atas kualitasnya karena alasan apapun. Bisa gara-gara brandnya atau bisa gara-gara ketidakyakinan pribadi atas kualitas sebuah barang yang value deal. Entah berdasar ataupun tidak. Dengan Poco ngejual yang varian 8256 di 4,9 juta pada first sale dan 5 juta ketika SRP nanti, dan yang 12 GB di 5,5 juta pas lagi first sale dan 5,7 juta pas lagi nanti udah SRP, ini bener-bener super value deal. Bahkan nih ya, ini harga itu 700.000 lebih murah daripada harga Malaysia yang biasanya secara historis jadi patokan harga Xiaomi murah atau enggaknya secara global. Gue nggak ngerti sih ya rumus apa yang dipakai oleh Poco Indonesia ketika menetapkan pricing Poco F6 ini. Gue sempat mikir harganya bakalan di 6 jutaan buat yang 512 sesuai harga Malaysia. Atau mungkin setelah mereka melihat harga Realme GT6 di 7,5 juta pas flash sale kemarin bakal menetapkan harga yang nggak terlalu jauh dari itu. Ternyata enggak. 6 juta pun varian tertingginya nggak sampai. Ini menurut gue achievement banget ya buat Poco Indonesia bisa kasih pricing kayak begini. Apalagi mengingat dolarnya lagi naik tinggi kan. Gila. Orang kedua yang nggak perlu beli adalah orang yang tidak mencari sebuah smartphone dengan jeroan yang gacor dan performa yang kencang. Harga segini, lu dapat Snapdragon 8S Gen 3 yang performanya di benchmark bagus, di game juga demikian. Main Genshin Impact 20 menitan, average FPS di sekitaran 56 FPS ya bagus lah. Ya about the same sama 8S Gen 3 di Realme GT6 kemarin. Dengan harga, ingat, start di 4 jutaan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Main game yang lebih ringan kayak LOL Wild Rift hampir rata di 120 FPS dan overall usage daily-nya tuh no complaint sama sekali. Dan unit gue ini adalah yang 512 GB kan ya. Gila cuy, 5,5 juta cuy, 512 GB cuy. Dan tipe storage-nya juga bukan ecek-ecek, UFS 4 pula. RAM-nya 12 GB LPDDR5X, ya kali kurang. Buat multitasking, jos. Kalau semua yang gue sebutin tadi nggak penting bagi kalian, masih banyak kok handphone lain. Mungkin dengan harga yang sama, kalau kalian ambil HP lain, ya kalian mungkin bisa dapat desain, kamera, dan lain-lain. Ada beberapa catatan nih dari gue soal performa. Walaupun secara FPS tinggi, gue ngerasain ketika gerakin kamera di Genshin Impact itu nggak sesmooth itu ya, walau HP-nya masih dingin dan belum throttling. Ini mungkin bisa diinvestigasi lagi nih, lebih lanjut oleh Poco. Terus secara suhu in-game, gue lihat sekitar 2 derajat lebih panas dari Snapdragon 8S Gen 3 yang ada di Realme. Tapi by benchmark 3D Mark stress test, itu lebih stabil di Poco, yang memang kasih batas atas suhu lebih tinggi daripada di Realme. Dan masih di benchmark yang sama, terkonfirmasi juga, Poco lebih panas 2 derajat dari Realme. Orang ketiga yang nggak perlu beli Poco F6 adalah orang yang punya selera flagship, budget sulit. Bang, tapi kan bodinya F6 plastik bang. Bang, tapi desainnya nggak mewah bang. Bang, tapi kameranya biasa aja bang. Bang, tapi layarnya flat bang, nggak curve bang. Ingat, ini HP, harga di bawah 5 juta, jangan banyak mau. Prinsip gue, ingat harga sebelum mencela.
Kalau masih banyak minta segala kemewahan itu, ya beli HP lain yang jualannya lebih all-rounder. Alternatifnya apa aja? Ada Xiaomi 13T yang kalau nggak goib bisa lo beli dengan harga 6,5 juta, tapi kalau lagi goib ya bisa 6,8 sampai 7 juta. Ada Realme GT6 yang lo bisa beli di marketplace online dengan harga di bawah 7,5 juta sekarang. Pasti ada yang nanya nih, Bang kok bandingin Realme-nya harganya di bawah 7,5 juta? Yaelah bro, kayak baru kenal BBK Group. Harga real retail di marketplace hampir selalu itu lebih murah daripada harga launchingnya. Itu Vivo X100 udah bisa dibeli di kepala 10 jutaan dari SRP 12 juta. Nah kalau Realme GT6 gue pantau di bawah 7,5 juta lah. Ya gue nggak tahu ya repack atau bukan. Kalaupun repack pun bodo amat gak sih? Orang rilis baru hitungan minggu juga kan. Sedangkan Poco secara historis emang udah ngasih SRP yang udah rata kiri, mentok bawah. Jadi bener-bener memang udah best deal yang sudah kalian bisa dapat. Yang ada nanti nih ketika barangnya, ini menurut pengamatan gue ya, menurut feeling gue ini bakalan goib juga nantinya. Yang ada ntar di marketplace bakal naik harganya. Nah, dengan nambah duit dan beli misalnya 13T atau Realme GT6, lo bakal dapat desain, bodi kaca, overall build yang lebih baik, dan kamera yang lebih bagus lah intinya. Serta beberapa fitur kayak AI di Realme yang nggak bisa lo dapetin di sebuah HP dengan harga semurah F6 ini. Soal layar sih, gue masih prefer flat screen di F6 ya daripada curve gitu. Kalau Satis tuh demen tuh yang curve gitu tuh, gue sih nggak demen. Yang penting tuh buat gue udah 120 Hz refresh rate-nya, AMOLED 1,5K pula, lalu layarnya udah dilindungi Gorilla Glass Victus pula. Ini udah cukup banget buat gue. Soal desain menurut gue udah improve kok dari Poco F5 dulu yang secara back covernya kan sama-sama plastik ya, cuman kan dulu F5 melewat gitu plastiknya. Kalau ini lebih solid, lebih mantap, dan desainnya lebih simple. Gue suka lah. Udah nyenggol soal kamera kan? Nah, ini nyambung nih sama tipe orang selanjutnya. Orang keempat yang tidak perlu beli Poco F6 adalah orang yang peduli banget sama kamera di sebuah smartphone. Kamera F6 gak jelek, lumayan, garis bawahi, stabilo kuning, perbesar font, dibikin bold, lumayan. Buat moto pencahayaan bagus itu udah oke banget. Masuk ke kondisi yang udah remang, yang masih bisa dipakai lah, walau berasa detail, warna segala macam udah berkurang. Di challenging lighting kayak backlight, nah itu sering fail. Ya gimana? Emang bukan jualan kamera? Ingat ya, lumayan. Karena memang nggak jelek. Nah, kalau lo pengen HP yang kenceng doang, tapi kameranya bukan lumayan ya, jelek, itu lo beli Poco X6 Pro aja. Karena ini improvementnya dari F6 ke X6 Pro. Berasa kok perbedaannya, mending F6 daripada X6 Pro kemana-mana. Berasa kurang, kameranya butuh yang bagus, ya jangan beli Poco F6 kalau kayak begitu caranya. Salah HP, dia bukan jualan kamera. Kalau lu nambah duit 2 juta lebih, nah baru bisa dapat kayak misalnya GT6. Soal fotografi di GT6 lo dapat warna yang lebih konsisten di berbagai kondisi, serta overall foto yang lebih baik bahkan di kondisi gelap sekalipun. Di GT6 lo juga dapat kamera tele yang pastinya hasilnya lebih bagus daripada digital zoom di Poco F6. Selfie-nya juga lumayan berasa perbedaannya. Ya haruslah ada perbedaan. Ada perbedaan harga yang jauh pula antara dua smartphone dengan SoC Snapdragon 8S Gen 3 ini. Soal video, antara keduanya tuh berasa perbedaannya pas video malam aja lebih clear di GT6. Kalau di good lighting, 4K 60 di Poco F6 tuh udah bisa banget ngelawan. Kekurangannya kalau kita lagi follow objek gitu suka berasa kedut-kedut gambarnya. Kayaknya sih stabilisasinya ya. Sebagai tambahan di Realme kita bisa pindah-pindah lensa ketika recording. Setidaknya di settingan 1080p 30 fps. Kalau di Poco sama sekali nggak bisa walaupun udah di settingan yang sama. Nah, ini gue lagi nyobain video selfie. Kalau di Poco F6 itu mentoknya di 1080p 60 fps.
Hasilnya kalau gue lihat secara image quality lumayan untuk sebuah smartphone yang tidak ngandelin kamera sebagai bahan jualan, itu lumayan. Nah kalau di Realme itu dia mentoknya di 4K 30 fps. Ya dia menang di ketajaman lah, menang di sharpness si Realme. Nah, soal video selfie sebenarnya plus minus ya. Poco tuh mentok di 1080p, tapi dia bisa 60 fps. Bagus pula. Realme bisa 4K sih, tapi cuma 30 fps. Dan di 4K 30 tuh jitter pula kalau udah kondisi cahaya turun dikit aja. Surprisingly, untuk selfie video, gue sih masih megang Poco F6 artinya. Yo guys, kita ada pengumuman. Jadi channel K2G, iCheck Live, Droid Lime, dan Mesmobi sekarang punya komunitas foto dan videografi. Namanya Fotofolia. Kita udah buatin akun Instagram officialnya, linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang mungkin suka atau tertarik mobile videografi, baik foto maupun video, boleh banget nih untuk join dengan komunitas kita. Tentunya buat yang masih pemula atau baru mau belajar, gak usah takut dan ragu buat join, karena alasan kita berempat nge-build komunitas ini tentunya buat saling sharing dan berbagi pengetahuan satu sama lainnya. Supaya makin seru ke depannya nih akan ada kompetisi foto setiap bulannya. Nih ada 4 pemenang. Nah, pemilihan pemenangnya ini berdasarkan postingan foto atau gambar terbaik itu menurut penilaian kami. Jadi pemenangnya itu akan mendapatkan voucher belanja aksesoris senilai Rp1 juta untuk produk smartphone. Gak cuma itu aja, untuk para pemenang bahkan punya kesempatan juga untuk gathering, hunting foto bersama kami semua. Jadi bisa semakin akrab lagi. Perlu dicatat, tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi tidak ada alasan untuk tidak join. Pastikan follow Instagramnya Fotofolia, dan juga untuk syarat dan ketentuan selengkapnya akan gue taruh di deskripsi. Jadi cek juga deskripsi untuk detail lebih lanjutnya. Yo, intinya ramein ikut komunitas mobile fotografi Fotofolia. Nggak peduli lu pakai HP apa, hasil foto lu kayak gimana, pokoknya join aja, ramein, kita belajar bareng. Pastikan pakai hashtag yang tertera di layar. Ditunggu ya. Bye. Lanjut ya, tipe orang kelima yang tidak perlu beli Poco F6 adalah orang yang tidak suka MIUI atau HyperOS, ya kan? Lalu mungkin orang yang pengen HP-nya diupdate rutin sebulan sekali. Soal desain UI itu selera banget ya, dan kalau kalian nggak suka MIUI atau HyperOS ya nggak akan ada seorang pun yang punya hak ngatur selera kalian. Ya udah cari HP lain aja yang nggak pakai MIUI atau HyperOS. Gue sendiri udah mulai terbiasa ya pakai HyperOS sejak Xiaomi 14 biasa ini jadi main daily driver gue. Ya terutama karena gue udah menemukan tema-tema yang lebih cocok sama taste gue. By the way, Poco F6 pastinya udah HyperOS dan berbasis Android 14. Dan soal janji update itu 3 kali major Android update dan 4 tahun security patch. Ya sekedar lumayan lah ya untuk standar 2024 ini. Dan secara historis, lo nggak akan dapat update tiap bulan. Paling 3 bulan sekali lah. Handphone yang lama sih begitu ya. Nggak tau lah F6 ini nantinya bakalan seperti apa. Ini aja masih security patch Mei, padahal sekarang udah bulan Juli. Lanjut ya, berikutnya orang yang tidak perlu beli F6 adalah orang yang suka nitpicking small features kayak jack 3,5 mm, speaker, haptics empuk maupun micro SD slot dan availability eSIM. Rest in peace jack 3,5 mm di Poco F6 guys. Di Poco F5 masih ada. Kalau butuh itu ya mending nyari Poco F5 bekas aja itu. Second-nya nanti pasti setelah F6 launching pasti turun tuh harganya. Lalu speaker stereonya di sini menurut gue kurang oke ya. Secara volume tuh kurang kenceng, kualitas juga biasa aja. Soal haptics juga biasa aja, nggak jelek kayak HP-HP mid-range V series-nya Vivo, tapi ya nggak flagship grade kayak zaman F3, F4 dulu. Lalu terakhir ya nggak ada micro SD slot, dual SIM only SIM tray-nya. Dan perlu di note, di sini tidak bisa menggunakan eSIM. Next, orang yang tidak perlu beli Poco F6 adalah orang yang butuh baterai irit. Soal baterai, di Poco F6 yang punya kapasitas 5000 mAh, dengan pengetesan ala gue cuma dapat sekitar 5,5 jam screen on time-nya. Menurut gue cukup boros ya, karena di Realme GT6 itu yang memang baterainya lebih besar 5500 mAh itu bisa dapat
6,5 sampai 7 jam screen on time. Jadi gue ekspektasi ini sebenarnya harusnya itu 6 jam tuh sampai. Tapi kalau baterainya habis, nge-charge Poco F6 dari kosong sampai full dengan charger 90 wattnya membutuhkan waktu hanya di bawah 40 menit. Yang terakhir, ini yang paling gak ada obatnya ya. Jangan beli kalau kalian memang haternya Poco atau Xiaomi atau fanboynya brand lain. Ya, yang terakhir ini no cure ya. Nggak ada obat. Haters gonna hate. Bisa dicari-cari aja alasannya. Pasti ada lah yang ungkit case beberapa tahun lalu ketika ada HP yang pernah banyak yang mati total. Padahal mereka sendiri nggak bisa jawab berapa persen yang kena masalah. Kalau gue sih, yang penting brandnya bertanggung jawab dengan garansi. Saking bertanggung jawabnya sempet dikerjain user kan tuh, sengaja dibikin matot supaya diganti sama HP rilisan berikutnya. Berhubung tipe HP dia udah discontinued. Yang pasti kalau kalian emang udah anti banget sama Poco atau Xiaomi yang gak usah beli, ngapain? Ya, tapi konsekuensinya mungkin nggak bisa dapat value yang seksi ini ya. Biasanya ada harga ekstra yang perlu dibayar atau spek yang di-courting ketika kalian beli sebuah smartphone dari brand yang mungkin secara brand image di atasnya Poco. Atau pilihan lain yang nyebrang ke Transsion Group seperti Infinix, Itel, Tecno yang masih getol bakar duit ngasih smartphone dengan value yang nggak masuk nalar gitu ya. Tapi ya gitu, softwarenya yang gitulah pokoknya. Alright, udah clear ya? Siapa aja yang menurut gue nggak perlu beli HP dengan harga bego ini? Kalau kalian termasuk dari salah satunya, simple, jangan beli. Jangan juga pas lagi launch day, orang lagi pada ikut first sale, nggak usah juga masuk-masuk ke e-commerce-nya, itu bikin penuh, kasihan yang mau beli jadi terhambat trafficnya. Terus yang harus beli Poco F6, orang seperti apa dong? Simple, user smartphone yang ingin sebuah smartphone dengan performa tier A, dengan fitur-fitur lain yang cukup di B, atau bahkan ada beberapa yang di C. Tapi yang penting, harganya sangat terjangkau. Kalau kalian mikir dari tadi gue melakukan reverse psychology, ya sebenarnya ya bener sih, nggak salah. Cuma sekaligus gue mau membuka mata kalian bahwa setiap produk itu punya target market masing-masing. Poco ini lately target marketnya itu semakin jelas. User yang hanya peduli performa dengan fitur atau spek lainnya dianggap sebagai bonus. Yang penting harganya terjangkau. Kalau ada yang bikin seolah-olah Poco F6 ini saingannya sama Realme GT6, wah gue sih nggak setuju ya. Jangan cuma fokus sama SoC yang sama doang. HP kan isinya nggak cuma SoC. Target market keduanya tuh beda banget. Yang satu jualan sebagai flagship killer, tapi dari segi performa toh. Yang satu, dia juga jualan sebagai flagship killer, tapi lebih all-rounder. Perbedaan itu bisa dilihat dari harganya yang beda 1,5 sampai 2,5 juta, tergantung kalian beli di mana. Dan ujung-ujungnya balik lagi lah ke kalian sebagai user atau buyer. Seberapa kalian menghargai kelebihan dari yang lebih mahal itu. Kalau nggak penting, perbedaan harga tersebut akan berasa jomplang banget dan berasa overpriced. Ketika kalian berpikir seperti itu, Poco F6 adalah pilihan yang tepat. Inti dari segala inti, Poco F6 ini bukan HP yang sempurna. Tapi di tengah segala ketidaksempurnaannya ada harga 4 jutaan yang begitu indah. Sampai-sampai target marketnya akan sangat sulit untuk melewatkan HP yang satu ini. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. Beli, boy belum taruh, beli.